itu Pak Hari nemukan anak saya ngumpet di kolong meja ya. Gimana Pak? Boleh ceritain mungkin biar pada tahu kali ya. Jadi sama di waktu SD-nya itu ya ternyata mengalami bullying ya dengan bully teman-teman. verbal ya Bully sebenarnya. verbal lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat Inhar yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita selama beberapa bulan ini kita sempat vakum. Hari ini kita ketemu lagi di Inhar Blue Zone ya. Inhar Blue Zone namanya, Pak. Jadi kita hari ini kedatangan tamu istimewa nih, saya bilang tamu istimewa karena memang luar biasa. Ini salah satu orang tua yang pernah putrinya pendidikan di Inhar. Nanti kita akan cerita lebih dalam seperti apa selama putrinya namanya nanti sebutkan. Nanti saya sedikit cerita lebih dalam tentang putrinya ini seperti apa, bagaimana selama perkembangan di SMP itu seperti apa. Nanti kita sambut Bapak dan Ibu, kebetulan lengkap ya dari Bapak Ibu. Baik, nanti boleh silahkan diperkenalkan Bapak Ibu, ini putrinya namanya siapa? Oh ya, baik. Bapak angkatan, enggak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lilis Yuniati. Kebetulan anak saya Aisyah Akila dulu pernah sekolah di Inhar selama 3 tahun. Ya, saya sebagai ayahnya, nama saya Beni Purnama, ya sebagai ayah dari Aisyah Akila. Jadi Aisyah Akila itu tahun berapa Pak ya kira-kira ya? Covid itu ya, pas lagi Covid. Pas mulai itu Covid ya, Pak. Jadi 2020 pas kelas 3 itu Covid. Kelas 3 Covid ya, berarti kan ya. 2017 2018. Iya, sekitar situ ya, betul. 2017 2018. Oke, mengalami Covid juga ya. Oke, ya beliau ini orang tua dari Aisyah Akila yang angkatan 2017 2018 ya. Jadi Oke, ada yang ingin saya tanyakan nih Pak Bu juga supaya informasi ini juga sampai ke calon orang tua siswa yang sudah ataupun yang mau menyekolahkan atau pengen tertarik ke Inhar ini. Nah, ini Bapak tahu informasi Inhar ini dulunya nih seperti dari mana sih Pak? Gitu. Baik. Mungkin istri saya lebih tahu kali ya kalau untuk masalah ini menghasilkan. Memang ini kan jauh ya dari rumah nih ya, dan betul. saya itu dapat informasi ini dari sekolahnya Aisyah yang dulu tuh SD, dan jadi banyak yang masuk ke SMP-nya ke sini gitu kan. Terus saya juga tanya-tanya gitu loh, apa ya kalau saya tuh seneng mencari sekolah yang kira-kira beda lagi gitu loh dari itu, kepingin untuk ada pembaharuan, siapa tahu mungkin lebih bagus apa gimana gitu loh. Jadi ada teman yang bilang coba ke sana lihat gitu kan. Terus kemudian kalau dari saya pribadi biasanya itu untuk mengetahui sekolah itu bagaimana gitu, saya nggak langsung ke administrasi Pak. Biasanya saya sama satpam tuh, Pak saya boleh nggak lihat di sini nih, duduk nih ngelihat pas lagi istirahat gitu ya, saya lihat interaksi antara murid gitu kan, yang murid dengan murid, terus murid dengan guru gitu, saya perhatikan tuh Pak. Jadi saya nggak langsung ke administrasi nyari-nyari data apa gimana gitu loh. Jadi dari situ saya perhatikan kok baik ya gitu. Jadi gurunya juga ya pokoknya interaksi mereka itu baik lah menurut saya gitu. Soleh banget gitu ya ngelihat anak gitu menawarkan apa ke gurunya, terus gurunya juga ada lagi istirahat kan, mungkin biasanya guru kepingin istirahat juga gitu ya, cuman mereka menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan murid-murid yang lain gitu di halaman sekolah gitu. Itu hal yang
apa ya, beda lah ya Pak, ya jarang gitu loh ada yang seperti itu gitu aja. Ya, jadi memang lingkungan yang pertama kali saya lihat Pak Hari. Jadi memang tidak hanya Inhar, saya juga ngecek beberapa sekolah juga. Kemudian memang disesuaikan dengan anak kita juga tentunya ya. Iya, Tapi yang pertama utama anak kita karakternya seperti apa, terus kemudian ya itu Pak, lingkungan kita lihat hubungan guru murid dan seperti sekarang kurang lebih seperti itu Pak Hari. Oke, jadi Ibu mulai dari langsung observasi Iya. atau Iya. ini dulu ya. Iya. Saya bilang sama Pak Saya Satpam, biasanya begitu Bu, Iya, ke iya. calon kandidat Betul, sekolah saya datang, saya lihat. saya duduk dulu di situ, saya perhatiin Ya, lagi perhatiin istirahat gitu ya, jajan apa sih mereka. Ya, kan behavior anak-anak juga kan bisa kelihatan kan, bagaimana bercandanya satu sama lain, bagaimana mereka berkomunikasi. Iya, itu aja makanya sih. makanya kita kalau yang model orang tua seperti ini nih, saya kadang-kadang open house-nya itu bisa daily. Silahkan mau hadir, kita nggak mau istilahnya mau ada kunjungan nih kita ini jadi harus gini ini enggak sih kita. Jadi alami aja, monggo silahkan. Iya, Jadi betul. istilahnya justru malah saya kalau mau hadir di sini mau berapa jam di sini dari dari pagi sampai sore ngamatin di sini, monggo silakan. Ya seperti inilah kita kita nggak ada yang kita tutupin, nggak, kita ya berjalan alami begitu aja sih. Kalau penemu yang bagus ya alhamdulillah ternyata Betul Pak Hari. ternyata nemu. Oke. Ya. Nah kemudian ini Pak Bu, ya kemudian pada saat sudah sekolah di sini tuh mulai dari kelas 7, 8 dan 9-nya. Jadi gimana Pak Bu ngalamin dinamikanya nih atau selama perkembangannya terbukti apa enggak ya secara Iya, karena kan kita ya kebetulan anak saya Aisyah itu kan juga modelnya bukan yang cerita, kan ada tuh anak yang pulang sekolah tuh cerita dari depan sampai belakang gitu ya, dari hari itu tuh ngapain aja apa. Nah, anaknya ini modelnya ya pulang ya udah gitu sibuk sendiri, dan ya maksudnya nggak begitu gimana lah kalau nggak kita tanya gitu loh. Jadi terus ya memang begitu anaknya lah gitu kan. Jadi dan akhirnya itu waktu itu Pak, kan Bapak waktu itu kelas 1 jadi wali kelas ya Pak ya. Saya itu ban serep sebenarnya, saya jadi penggantikan Bu Wati yang tugas di PPG iya, kalau tapi masalah ya mungkin itu qadarullahnya dari Allah ya, maksudnya memang seperti itu. Jadi akhirnya ketahuan gitu ya, ada sebenarnya sih bukan masalah ya, challenge aja gitu untuk anak seperti Aisyah ini, ternyata ada yang perlu diperhatikan gitu, ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Waktu itu kita dapat kabar itu satu minggu apa satu bulan. Jadi maksudnya gini loh, bagusnya tuh Pak, kita tuh tahu cepet gitu loh. Kan biasanya kan waktu itu bapak bilang, Bu saya mau bicara dengan ibu gitu. Nah itu tuh saya pikir ada apa gitu, karena kan memang baru ternyata dengan waktu yang singkat itu bapak sudah tahu ada masalah gitu kan. Bukan masalah ya, maksudnya ya itu ada yang perlu diperhatikan gitu. Nah itu tuh menurut saya hebat sekali gitu. Oh Bapak diperhatikan lah anak saya gitu sih Pak. Jadi memang ya saya terima kasih khusus Pak Hari juga karena waktu wali kelasnya Bapak kebetulan. Jadi saya sendiri tidak tahu karena anak ini introvert kan. Karena saya pikir anak ini ya namanya anak kan, orang tua pasti wah ini anak ini smart segala macam gitu ya. Ternyata tapi saya tahu anak ini pendiam gitu lah, ini introvert lah, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada waktu di SD. Saya tidak akan sebutin nama SD-nya walaupun SD-nya itu yang merekomendasikan ke sini ya. siap. Tidak menyebutkan nama SD-nya. Cuman ternyata ada sesuatu yang tidak kita lihat sebagai orang tua. Nah, jadi artinya ini suatu hal yang ditangkap ya, alhamdulillah. Jadi itu Catatan merupakan kita ya. masukan bagi orang tua untuk menentukan corrective actionnya seperti apa, next action seperti apa. Waktu itu Pak Hari menemukan anak saya ngumpet di kolong meja ya. Gimana Pak? Boleh ceritain mungkin biar tahu kali. Jadi Betul.
betul. Mungkin ngumpet nih. di pas Iya. perkenalan ya Jadi Pak ya. gimana? Jadi gimana Pak? Mohon izin Boleh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan Jadi buat juga- pembelajaran buat betul. semua, ya. Saya juga beberapa saya ceritakan, jadi cerita beberapa, Iya. beberapa artinya saya bercerita ini adalah untuk pembelajaran. Artinya Iya. sekolah belajar, guru belajar, siswa belajar, orang tua belajar, sekolah juga istilahnya yang lebih dominan untuk bisa juga ini bersama-sama lah. Jadi Iya. Iya. gitu. Jadi pada waktu itu saya ini baru pertama kali saya jadi wali kelas Pak. Oh, ya ya ya. Saya sebenarnya mau Belum pernah mau, jadi Pak. mau jadi wali kelas kapanpun ditunjuk saya selalu siap sebenarnya sih konsepnya begitu. baik. Jadi kesiapan saya untuk bisa nerima itu adalah ya udah saya mau dari 2004 baru jadi wali kelas karena serep saya siap ya udah tahun 2017 wali kelas Iya, oke berarti nggak memang apa-apa. sudah Jadi, seperti itu ya, ya ada jalannya ya Pak ya. jalannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa bagi saya itu adalah ya saya coba nggak apa-apa ini saya menggantikan. Kebetulan Bu Ati pada waktu itu almarhumah ya jadi beliau sudah Iya. ini. Jadi waktu itu ya udah saya gantiin dari awal ya karena dalam proses di PPDB itu kan kita ada panjang ya prosesnya dari evaluasi psikologis, tes akademik, iya. wawancara orang tua seperti ini pun juga ada. Jadi saya datanya alhamdulillah diberi kesempatan untuk pendataan itu berusaha menghafalkan satu persatu per individu. Jadi nggak saya lupakan, nggak jadi database dari jadi diri saya masukkan datanya, terus kemudian kok nemu begini nih gitu kan. Jadi pada saat sudah terjadi itu saya langsung alihkan perhatian. Jadi anak jangan sampai fokus ke Aisyah waktu itu. Iya. Jadi oke, saya tahu ini seperti ini. Jadi pada saat saya minta kenalan, dari mana, SD mana. Jadi karena saya juga nggak tahu ya jadi dari SD mana saja. Jadi kan walaupun yang bagi kelas pun juga sebenarnya saya juga. Tapi saya perlu tahu secara individunya masing-masing nih siapa aja nih gitu ya. Nah terus pas saya giliran Aisyah, waduh langsung kok ke bawah meja nih kan, waduh langsung saya alihkan ke yang lain. Jadi saya nggak fokus ke sana, saya langsung jadi perkenalan Aisyah langsung kumpet di bawah meja ya. langsung gitu kan, nah, tunjuk sebelum kayaknya dia udah prepare dulu sebelumnya nama depan ya, Aisyah itu kan di Iya, depan, di depan, kan ya. saya tunjuk kan ini kan jadi mana sih ini Aisyah gitu kan. Biasanya saya random juga sih, tapi ini kayaknya kalau nggak salah sih urut. Jadi Iya. jadi A gitu terus langsung sampai Z gitu ya. Tapi pada saat itu waduh kok ngumpet, udah oke, langsung saya lewatin, saya ke yang lain, tek semua yang lain selesai, udah langsung pada saat itu langsung pembukaan opening. Nanti ini wah tantangan nih buat saya. Ini Jadi anak saya jadi PR pertama ya buat Bapak ya pada waktu itu ya. PR pertama. Tapi saya seringkali beberapa kali ya kalau dengan wali kelas dengan dinamikanya wali kelas itu saya insya Allah sih ya paham. Tapi sekarang saya harus turun lapangan nih, maksudnya sudah di lapangan nih, saya harus bagaimana insya Allah sih secara ininya sih insya Allah sih sudah, cuma pada saat begini kan jadi saya harus bagaimana nih step saya apa gitu supaya nih pasti ada sesuatu gitu kan. Nah, saya langsung buka semua data Bu, termasuk evaluasi psikologis saya buka saya data. Datanya nggak apa-apa ini. Oke, secara hasil Akademik, malah ya. saya melihatnya kelebihan Aisyah ini ada di bahasa itu levelnya kalau dari 7 6 gitu Pak. 6 atau 5 ya kalau nggak salah tuh. Saya pengen buka lagi tadi belum sempat. Jadi masih ada hasil evaluasi psikologisnya Pak. Jadi hasilnya ini kok ini kelebihan ini secara kemampuan semua dari kepribadian semua gaya belajar dan sebagainya, kecerdasan umum nggak ada masalah kok. Ada yang seperti ini sehingga saya jadi pertanyaan besar loh. Berarti saya harus cari datanya kemana nih kan? Saya buka data Bapak Ibu. Saya pas pendaftaran kan ada nomor HP-nya, saya buka kakak, kartu keluarga dan sebagainya, ini datanya. Ini berapa bersaudara itu saya petakan semua. Observasi Pak. lah ya. Observasi langsung saya langsung hubungi langsung pada saat itu juga besoknya atau apa ya. Pada saya ketemu langsung. Jadi makanya nggak lama, seminggu maksimal tuh makanya saya minta waktu untuk Bapak dan Ibu untuk bisa Baru hadir. seminggu masuk. Langsung karena saya ini nggak bisa lama karena apa? Ini kaitannya kan Aisyah kan akan di sini kan bukan sehari 2 hari. Jadi 3 tahun. dalam 3 tahun kan ini gimana caranya nih ya.
saya tadi observasi ke orang tua, saya memetakan supaya komplit nih, supaya kita sepakat satu visi satu misi, perjalanan kita panjang 3 tahun itu ya kita harus berjuang nih gitu maksudnya. Iya. Saya kalau udah tahu Sama-sama. begini berarti saya udah peta nih kalau mau naik gunung nih ketinggiannya berapa itu sudah paling nggak sudah terbayangkan nih berarti Iya. nanjak segini saya harus prepare-nya apa gitu kan. Jadi gitu sih, jadi kurang lebih sih itu Bu pada saat itu. Jadi termasuk saya bagaimana terus dengan temennya dan sebagainya, saya minta beberapa misalnya di kelas saya kondisikan untuk oh ini anak begini, jadi saya nggak menganggap ini sebagai satu hal yang kalau bagi saya bukan problem, tapi ini adalah bagaimana saya mau di-upgrade nih gitu. Iya. Maksudnya upgrade saya mau harus tahu, harus paham, harus benar-benar nih anak jangan sampai Merasa istilahnya ya jangan merasa diabaikan sampai ya. diabaikan. Terus kemudian Tapi itu beberapa Pak hal- waktu itu kan Bapak kalau nggak salah jadi guru ini ya apa membatik ya Pak ya. Membatik, Nah ya, itu kan saya memang dia apa daftar tuh kan. Tapi kan dia nggak tahu di mana. Iya. Nah itu nggak nanya. Iya, nggak Jadi nanya. Iya, dia betul. itu sampai Iya. akhirnya saya Iya. udah pertemuan ketiga Bapak baru telepon. Iya. Bu, ini Aisyah itu ikut membatik nggak sih? Iya, Pak, kan udah 3 kali pertemuan, nggak masuk loh ke sebelum kali ini kemana gitu. Ternyata dia itu nggak nanya ini di mana karena dia bingung mau nanya ke siapa gitu kan. Mungkin Iya. dia nggak pede untuk ngomong gitu ke gurunya apa gimana gitu kan. Padahal kan deket ya di pendopo situ ya Iya, kalau nggak betul. salah. Jadi dia akhirnya tidak ngomong sama saya kalau ada masalah, nggak tahu tempat membatiknya di mana, dan sampai rumah itu saya taunya ya, oh ya jam 5 lewat udah datang pulang sekolah ya karena itu ekskul itu gitu loh. Tapi dia nggak cerita gitu Iya. loh. Jadi taunya ada dia itu nggak masuk itu ya dari Pak Heri itu kan. Terus Iya. Nak, kamu, ya aku nggak tahu. Jadi akhirnya selama ini kamu di mana? Ya udah duduk aja di aula situ sampai selesai dijemput sama ojek itu ya, ojek apa yang biasa itu nganter jemput Iya. dia. Nah itu tuh kan, Pak itu pas saya ada masalah itu tuh kayak nyes gitu. Ya Allah, kenapa kok begini anak saya gitu loh. Ya begitu ya, maksudnya kan dinamika punya anak tuh kadang ya kan lihat kayak bunga itu kan kadang lagi bagus ya seneng Iya, gitu. seneng. Terus kalau lagi ini kenapa kok ya lagi ya gitulah seperti Iya. itu gitu ya. Justru- Jadi lah kemarin tuh ya agak kecewa gitu. Kenapa kok anakku begini gitu loh. Iya. Nggak berani ngomong. Tapi akhirnya terus saya pernah kalau nggak salah setelah itu tuh jadi disuruh nulis tuh Pak. Jadi apa yang jadi kesan-kesan di Inharni selama ini gitu. Kalau nggak salah dia cerita nggak ada tulisan, maksudnya ini tuh apa ruang apa gitu loh. Jadi Oh, dia iya, itu dia nggak tahu. jadi dia itu akhirnya guru itu mengerti apa problemnya dia itu karena ya itu karena dia mungkin communication skill-nya dia nggak begitu bagus, tapi untuk writing kan dia bagus ya. Jadi akhirnya apa yang jadi unek-uneknya dia itu ditulis di satu kertas gitu dan banyak gitu, dan akhirnya guru tuh baru tahu oh masalahnya ini gitu dari situ gitu loh. Jadi akhirnya aspirasinya dia tersampaikan juga dengan tulisan karena mungkin dia untuk ngomong nggak Kayaknya pede gitu. Ya, jadi memang karena ada inputan dari pihak sekolah, jadi kan kita jadi lebih tahu tentang anak kita kan. Jadi selama ini mungkin kita tidak tahu. Jadi oh rupanya anak saya ini sulit bergaul. Iya. Oh rupanya anak saya ini tidak percaya diri, ya kan? Tidak bisa bicara. Artinya something happen with the, Mengaspirasikan. dalam psikologi side itu ada problem lah sebenarnya. Delivery ya. Ya, deliverynya. Jadi kemarin kita sempat konsultasi juga ya kayaknya. Iya, Nah, karena sempet- memang sebenarnya masalahnya tuh dari dulu itu ya karena ya di Ya, rumah itu ada. kan juga adiknya berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu mungkin saya itu mungkin salahnya kami itu Terlalu fokus ke yang bungsu. adiknya bungsu ini gitu. Jadi Terus terabaikan ya, ini. terus Itu aja kemudian- sih sepertinya. sama di waktu SD-nya itu ya ternyata Ya, mengalami bullying ya dengan Bully teman-teman. verbal ya. Bully sebenarnya. verbal lah. Jadi bukan Jadi bully modelnya action. karena mungkin dia nggak pede itu Pak. Jadi kalau misalkan misalkan waktu itu pernah ada kelas meeting gitu, terus
dia bisa Miss saya mau deklamasi deh gitu. Maksudnya kan ada option ya mau apa aja gitu. Nah itu terus kalau misalkan ada teman bilang, emang kamu bisa? Oh langsung ciut gitu. Rasa Ya, percaya mentalnya dirinya jatuh. itu langsung Terjun bebas, terjun bebas. Itu masalahnya gitu tuh dulu. Jadi akhirnya memang Pak Hari terus terang, jadi memang tidak hanya Pak Hari aja ya, dulu ketua yayasan dulu almarhum. Almarhum Pak Sony. Iya. Baik, kita ngobrol bertiga waktu itu ya. Jadi ketua yayasan Didukung juga dengan ketua juga yayasan. didukung juga lah pada waktu itu kan Pak Hari juga saya ingat juga saya terima kasih lah dalam kesempatan ini juga menyampaikan. Jadi artinya Jadi dengan situ perhatian ya, jadi Pak, ya. kita anak saya jadi diperhatikan lah, ya kan. Terus akhirnya itu sedikit demi sedikit berproses kan apa ya. Proses ya. Bagaimana dia membangun dirinya sendiri kan. Pengembangan diri kan tuh penting ya Pak ya. Apa sih namanya? Iya. Emosional ya, kecerdasan emosi kan, tidak hanya IQ saja kan. Iya. Jadi kecerdasan emosinya terbangun, bagaimana ya untuk bersosialisasinya juga. Nah, Ada satu temannya dulu di Iya. Pak Hari siapa namanya? Naura. Naura. Nah, itu jadi itu satu itu strategi yang juga sangat tuh. bagus Pak waktu itu. Jadi itu terobosan bagus tuh Pak ya. Iya. Jadi anak ini karena memang di Ditempel pairing ya, sama di yang- pairing di ya, pairing. di pairing dengan seorang apa namanya anak yang lebih mungkin lebih apa ekstrovert Bersosialisasi, gitu ya, ekstrovert, sosialisasi. ya. Dan kebetulan anaknya juga mau menerima Ya, nah Aisyah itu apa dia. adanya gitu. Dan saya tuh berterima kasih sekali waktu itu karena kalau nggak salah itu tuh jadi wali kelasnya itu meminta di depan ibunya ya. Jadi ibunya juga tahu gitu loh kalau Naura itu akan mendampingi Aisyah gitu, maksudnya apa menemani lah gitu. Jadi ibunya juga ibaratnya tuh kan enak ya, jadi tuh Iya, ada pendamping. apa ya Pendamping maksudnya tidak hanya guru tapi Ya, dengan teman ya, sebayanya ada iya, gitu teman ya. sebaya dan Betul. ibunya teman sebaya itu juga tahu gitu loh. Jadi kan Iya, betul. apa dukungannya banyak ya Dukungan, Pak. betul. Nah, itu Betul, jadi lingkungannya. itu saya berterima kasih sekali. Dan waktu itu kan memang kalau biasanya tuh kan setiap naik kelas itu dimanapun ya yang kebetulan anak saya masuk sekolah itu suka diacak lagi gitu kan Pak ya. Dan waktu itu kan saya meminta ya karena mungkin masalah anak saya ini susah untuk bergaul, jadi waktu itu saya meminta kalau bisa sama Naura ini jangan dipisah dulu gitu kan. Jadi sampai kelas 3 SMP bersama gitu loh, karena ya itulah susah gitu nanti mesti gimana. Dan ya alhamdulillah gitu. Jadi Satu strategi yang baik lah dari pihak sekolah. Betul. Iya. Ya memang pada saat itu memang kita memang sering bukan memang Bagi hanya anak-anak kita- yang sulit bergaul ya. bagi yang seperti itu saya memang saya sendiri juga berkomitmen untuk Aisyah ini sampai kelas 9 saya tempel, maksudnya saya pantau sampai anak ini lulus. Iya. Saya karena saya tahu Pak, jadi saya agak ini ya berat maksudnya. Iya. Iya, iya. Iya, kemarin itu ya kalau saya ingat itu ya bagus ya pendekatan guru gitu. Jadi nggak cuman buat Aisyah aja gitu. Jadi kayak mungkin namanya anak tuh kan tiap hari itu kan ada ups and down gitu. Kadang mungkin kesel apa gimana gitu ya. Jadi saya juga dapat cerita ada anak yang mungkin misalkan lagi marah gitu. Nah, teman-temannya tuh sabar gitu. Duduk. Jadi mungkin Iya. pas lagi marah Ada berdiri yang kan gitu ya. mengkondisikan. Iya, Kalau betul. lagi marah duduk dulu nih minum gitu. Jadi satu kelas itu Iya. mendukung supaya Mendukung. temannya ini jadi nggak marah Iya. lagi gitu lah. Iya, Itu iya. kan berarti ada dukungan dari Sistem guru support ya. Gurunya yang Lingkungan yang Lingkungan. membuat- Jadi nggak salah memang lingkungan itu kita betul lingkungan. kita Lingkungan lah. membuat supaya jadi secara environmentnya di situ tuh jadi dalam satu kelas minimal tuh dalam satu organisasi kecil itu sudah bisa bicara sendiri dalam tanda kutip, walaupun tanpa guru mereka tuh sudah bisa mendampingi. Kan kita nggak bisa nempel terus. Iya, betul. Artinya walaupun misalnya begini, kalau saya dalam satu organisasi kelas saya biasanya mendelegasikan anak-anak itu tanggung jawab seperti piket kelas dan sebagainya, dan beberapa catatan-catatan termasuk di Aisyah ini yang saya sampaikan ke kelas. Jadi
kalau ini tolong ya, jadi kalian harus memakluminya nih anak-anak ya, terutama memakluminya dengan kondisi ya jangan berharap diperlakukan sama, saya bilang. Kadang-kadang emang kamu mau sama kayak gini. Jadi kan ini bukan, ini salah satu pembelajaran buat kita supaya kita empatinya tinggi. Iya. Kita mau sama-sama belajar di sini, kemudian kalau ada yang butuh seperti ini kita kasih, kita berikan sesuai dengan porsinya. Jangan kita bagi Aisyah ini udah cukup nih, misalnya gini aja cukup. Kalau yang buat beberapa memang belum, ya porsinya saya sesuaikan. Jangan sampai saya kasih porsi yang terlalu kenyang atau kurang. Nah, saya mencoba proporsional lah, maksudnya dengan masing-masing ya, termasuk beberapa saya di stakeholdernya semua saya ajak, termasuk guru, termasuk bapak. Saya ingat waktu itu ujian matematik apa? Oh iya ya Allah. Kenapa itu ya? Saya sampai telepon jadi gurunya. Karena, nah itu Pak, sistemnya juga bagus Pak, maksudnya gini kan, kalau kayak modelan Aisyah yang kurang berbicara, maksudnya tidak terlalu bisa banyak ngomong lah. bicara gitu ya, jadi kayak misalkan nanti ada apa namanya tugas, kalau misalnya ternyata dia tidak mengerjakan kan saya nggak tahu ya Pak ya gitu loh. Jadi kebetulan itu kalau nggak salah dulu sistemnya jadi ada WA group gitu ya, jadi di situ juga ada orang tua murid gitu, jadi kita tahu nih ada PR apa gitu, gurunya kan di situ gitu update gitu loh, jadi ini kumpul besok ya apa segala. Memang pada saat SMP itu memang agak krusial tuh ya hal-hal seperti itu, dan kebetulan kan di Inhar itu kan PR-nya banyak. Oh iya. PR-nya banyak dan Aduh. banyak, dan memang kan nggak cuman apa namanya kurikulum Diknas kan Pak ya, jadi kan ada di Rosah juga gitu loh, jadi kayak semi pesantren kan ini istilahnya, jadi banyak sekali gitu apa soal apa tugas yang harus dilakukan. Nah itu kadang mungkin anak tuh ada yang slip 1 apa 2 gitu, jadi di situ kita sebagai ini jadi benar, jadi oh berarti kalau dia lupa ya kita yang mengingatkan. Nah, waktu itu nah itu kan karena apa namanya dulu tuh pas Ujian matematik. ujian akhir semester Pak. Iya. Ujian akhir semester apa namanya ternyata dia waktu itu lagi COVID itu loh Pak. Jadi dia pilihan ganda dikerjakan tapi esainya tidak dikerjakan. Nah itu karena dia ngerasa dia tidak bisa mengerjakan, karena kan biasanya waktu belum COVID itu ada guru yang datang buat bantuin dia apa namanya belajar matematik gitu. Nah pas lagi itu tuh nggak, dan kebetulan saya juga lagi apa namanya mesti standby sama apa adiknya gitu kan, karena kan adiknya mesti didampingin gitu. Jadi waktu itu terus ditelepon, Bu ini belum maksudnya belum hand in UAS-nya waktu itu kan, terus jadi aduh ya Allah jadinya akhirnya bapaknya yang Saya telepon bu gurunya. Bu Ulfi ya waktu itu. Minta maaf lah. Karena anaknya macet kan, kalau udah macet udah diem aja, nggak mau modelnya nggak jadi. Ya makanya ini salah satu, maksudnya ini istimewanya lulusnya juga lulus pada saat COVID juga ini. Jadi tambah istimewa lagi ini kan, jadi ya walaupun kita lolos juga di akhir sesinya ya, maksudnya itu memang COVID ya. Namun kan tadi saya selalu mengkondisikan tuh makanya saya kadang-kadang bercerita tentang beberapa perkembangan anak ini. Saya dari data yang saya dapatkan itu, saya beberapa orang, termasuk saya juga ke Pak Solihin, saya juga beberapa kali cerita tentang oh ini loh Pak, saya handle anak ini begini loh Pak. Jadi ada yang seperti ini, terus saya step yang saya lakukan apa gitu. Jadi makanya kalau udah ketemu oh ini, jadi nyambung Pak, maksudnya kita jadi dari guru, dari kelas dulu, kelas guru, terus beberapa orang yang terlibat di dalam sekolah ya saya ceritakan. Makanya saya senangnya dulu kan di Inan itu kan terintegrasi dari mulai yayasan dulu ya, almarhum ya, jadi yayasan, terus kemudian sekolah, kayak guru dengan semua aspek lingkungan dari mulai security sampai ini lingkungan ya semua terintegrasi satu kesatuan. Nah itu yang ya itu memang artinya lingkungan itu yang masih sistem seperti yang penting. Sabar sampai dulu tuh
Aisyah itu suka ini apa kalau lagi apa hafalan tuh. Karena kan ya itu dikipasinnya lama kan kalau untuk itu tuh panasnya lama gitu. Jadi dia tuh yang gitu apa gitu. Terus akhirnya ya pas udah apa namanya? Udah bisa itu akhirnya ya udah nyetor ya udah gitu kan. Terus sampai gurunya bilang, "Ya udah, mau nangis sekarang nangis." Iya, Padahal ya nggak kenapa-napa, Iya. kalau udah selesai ya setor Iya, ya sudah udah, gitu. Cuman iya. ya gitu kan. Iya. Ada dramanya di drama. depan. Iya, makanya selalu ada drama-drama itulah. Ya, tapi memang yang paling penting itu di SMP ini betul yang tadi Bapak bilang, kita sebagai orang tua harus fundamentalnya itu mempersiapkan itu benar. Jadi termasuk tes yang psikologi, evaluasi bakat. Kan dulu kan udah ketahuan tuh bakatnya di bahasa ya kan, waktu tes yang waktu Bapak itu ya kan. Dan itu berlanjut ternyata Pak, pas waktu SMA, SMA kita sekolah yang kita seperti kurikulum bebas itu ternyata di bahasanya memang bagus anaknya. Makanya saya menangkap dari apa yang ya seringkali dari beberapa problem ataupun jadi ketemu dengan Aisyah ini ya luar biasa. Kemudian saya petakan kemudian ini apa sehingga saya pas ketemu dengan bapak yang pengen putrinya jadi ini jurusannya ini biar fair Pak, ini bakatnya seperti apa, jangan sampai kita sudah ada melewati istilahnya ada evaluasi psikologis terus kemudian sudah melengkapinya lagi dengan bakatnya apa supaya ini anak semakin tertekan dengan kondisi. Saya yakin bahwa kita orang tua pasti pengennya yang sesuai dengan harapan kita. Cuma kadang jujur Pak, saya waktu itu kan karena anak perempuan satu-satunya kan, saya tuh berharap anak saya bisa jadi dokter tadinya kan. Namanya orang tua kan. Betul Pak. Cuma ternyata dalam perjalanan tes bahasa, ternyata saya juga menyadari bahwa dia memang punya kemampuan, padahal kita nggak lesin ya waktu itu ya, yang bahasa Inggris ya. Nggak pernah les. Kita nggak pernah les. Ternyata mungkin waktu itu karena banyak COVID, cuman dia mungkin banyak. Ya ada positifnya juga kali YouTube kalau dia kita mengarahkan selama kita bisa mengontrol internet. Ya rupanya dalam segi bahasa Inggrisnya itu ternyata ya. Dia listeningnya itu bagus karena listeningnya bagus, written-nya bagus. Itu yang saya ceritain tuh Pak. Pas sekalinya dites di 650, ibunya aja yang sekolah di luar negeri. Aku berat tuh 550. Iya. Cuma masih mending bapaknya aja mau lulus kagak lulus 400 di bawah. Nah itulah makanya. Ya jadi itu memang itu salah satu. Oh iya ternyata memang anaknya talentnya di sini gitu loh. Jadi akhirnya dan ya karena memang kan bakat dengan ya itu kan bakat sama apa ke sistem support, talent sama bakat ya bakat dengan dia itu maunya apa itu kan mesti klop itu kan. Kadang dia kepingin menjadi dokter misalnya, tapi kalau ternyata dia nggak mampu nggak bisa. Atau dia mampu tapi dia nggak kepingin jadi dokter gitu kan, jadinya nggak jadi juga gitu. Nah itu memang itu challenge sekali sebagai orang tua untuk menyatukan. Itu saya paling berasanya tuh pas waktu dia mau masuk SMA kan saya arahkan ini. Kamu IPA, kalau dokter kan pengen jadi IPA kan. Apa aku nggak suka, dia matematik suka ya, tapi sukanya fisika dia nggak suka. Fisika nggak suka, dia bilang. Terus cuman biologi dia suka biologi. Terus kemudian IPS ya bahasa aja, tapi nggak suka geografi. Pusing kan saya nyari sekolah SMA. Tadinya mau masuk lab school kan, atau masuk yang dari pesantren yang di Sukabumi yang Albayan kan bagus juga ya. Kan kakaknya dari di situ juga. Terus gimana? Ya udah cari kurikulum yang merdeka aja deh. Yang bisa mengakomodir anak ini. Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik. Jadi memang rekomendasi infrastrukturnya kan sudah terbentuk kan Pak ya. Kemudian kita SMA-nya kita udahlah nggak usah mikir-mikir mau nggak mau sekolah top apa segala macam gitu. Kita sesuai dengan kemampuan anak, dengan kurikulum yang merdeka atau karena anaknya kan lucu kan di Indonesia ini kan belum ada saya kombinasi mau antara mata pelajaran ini aja kan nggak bisa milih bisa. kan Kombinasi kalau dokter kan mesti matematika, fisika, ini bagian nih. Kalau ini kan kita antara bahasa IPS digabung dengan IPA kan nggak mungkin nggak ada ya di sini Pak ya. Separoh soalnya. Nyentrik anaknya tuh keras kepala lagi kan. Tapi ya at the end syukur alhamdulillah UTBK-nya lulus Pak. Itu yang saya Masya Allah saya di luar dugaan. Jurusannya bahasa Jepang jadi di Universitas Negeri Surabaya. Jadi kita secara perjalanan ya Pak, kalau perjalanan kan
sebenarnya di evaluasi psikologi sudah tergambar gitu. Iya, betul. Makanya saya sering kali beberapa kali kan saya ada satu treatmentnya yang gini sih, pas waktu jadi wali kelas sih gini. Saya cari informasi yang positif tentang Aisyah aja. Jadi yang negatif itu pasti saya tahu lah gitu. Nggak usah diminta, pasti orang lapor gitu. Iya, betul. Kalau udah tuh ditelepon lapor. itu ya guru tuh Apalagi nih, deg-degan. apalagi nih. Kalau tentang itu nggak usah diminta, pasti ada yang Iya. lapor gitu. Iya. Cuma kalau yang positif itu yang lapor nggak ada gitu. Maksudnya, Iya. tapi saya nyari Pak. Iya. Kebetulan saya pada saat pembelajaran itu ada TIK sama bahasa Indonesia dengan butik Iya. waktu itu. Kurikulum ya waktu itu. Jadi saya dengan 2 mata pelajaran ini saya sambungkan Pak. Jadi tesnya di butika bahasa Indonesia. Saya nilai di cara penggunaan teknologinya dengan penggunaan teknologinya Google Classroom itu kan pakai. Saya pakailah itu sehingga saya bisa ngintip-ngintip Pak. Jadi kadang-kadang saya juga beberapa guru saya ikut pembelajaran itu karena saya ikut di classroomnya juga. Jadi saya intip beberapa yang pengen saya capture, beberapa anak itu saya lihat termasuk tulisannya. Makanya saya kalau share sama ibu, karena ibu kan kalau WA panjang. saya laporannya yang sedikit tapi berisi. Berisi tapi positif gitu. Supaya apa? Saya ingin memotivasi juga. Jadi saya kasih tahu tentang nih tulisannya Bu, tulisannya bagus. Makanya saya waktu pertama kali ada problem itu saya minta tulisan yang sudah dibuat Aisyah itu seperti apa, sehingga saya pengen tahu benarkah apa yang di hasil evaluasi psikologis dengan bahasa yang bagus ini tercermin nggak di dalam prakteknya. Ternyata memang tercermin begitu. Saya juga amazing loh. Ternyata dia bisa nulis itu. Benar-benar saya juga di luar dugaan saya. Jadi memang bahasa Indonesia memang bagus. Bahasa Inggrisnya juga, ya itu yang saya cerita tadi Pak. Ya, kakaknya kan di kebetulan. Kalau apa ada lagi online ya, Terus kemudian lagi online tuh tes apa tuh? Placement test. Kalau misalnya kuliah nggak akan kuliah 1 semester katanya. Ya nggak apa-apa, dia kan cerita joke aja. Terus ngapain katanya? Kakaknya juga bagus juga, cuman bilang, "Cah, ini kerjain," katanya. Ya udah, kamu di mana? Langsung dapat A. Enggak, tapi itu sekedar ini aja. Kemampuan ini jadi yang tadinya tidak ketahuannya pada waktu SMP itu istilahnya. Iya, makanya saya share dengan ibu ini tulisannya Aisyah itu seperti apa di Google Classroom. Saya ngintip pelajaran karena memang saya sering kolaborasi beberapa istilahnya pakai beberapa mata pelajaran jadi satu. Jadi saya mestinya contoh tadi TIK dengan bahasa Indonesia, saya bisa ngintip nih tulisannya nih anak gitu. Oh nih saya pengen lihat nih yang dituliskan biasanya nulis bebas atau apa gitu ya. Jadi di tugas bahasa Indonesia saya lihat capture, saya lihat fotonya masih ada. Saya reportnya ke ibu nih WA dari tahun dulu sampai sekarang. Kebetulan masukin di itu coba di Google apa ada kan database kan dari jadi PPDB di cloud. ibu pembayaran Cloud. pertama ke sini itu jadi pada saat masuk itu ada masih cat-catnya masih dari ibu itu masih ada ya, termasuk beberapa kali malah sempat mau pindah juga Bu ya dulu waktu itu. Iya waktu itu apa ya? Ya itu ya Iya, karena sempat ini karena anaknya itu iya, kan karena Iya, itu takut. bisa down ngikutin, banget ya, bisa susah ngikutin ngikutin apa enggak ya, gitu kan masih Ya, ada karena gitu. banyak itu, karena ya itu kendalanya tuh waktu itu tugasnya yang banyak. Tugasnya terlalu banyak. Apa dia bisa catch up itu Iya, gitu loh waktu betul. itu. Makanya iya. saya pantau terus itu sampai sekelas 9 itu, makanya saya lihat ini saya makanya ya dari kelas 7 saya tahu ini ya udah saya akan tempel nih terus, jadi sampai itu saya lihat, makanya saya share seringkali ke ibu itu selagi dalam apa ya kalau ada problem, kalau ada masalah di sekolah, selagi kita masih bisa handle, saya nggak akan laporan yang penting itu terlalu ke misalnya ke orang tua, supaya juga ada kenyamanan juga bahwa anak saya oh bisa selesai nih di sekolah nih, maksudnya ini bisa. Dan anak kadang-kadang kalau orang tua dikasih tahu kan ada 2 macam, bisa nerima atau malah komplain gitu kan. Jadi antara 2, makanya saya sering kali ya kalau dengan kondisinya Aisyah saya sesuaikan, makanya saya kadang sampaikan yang positif nih, oh tulisannya bagus loh Bu, ini di tugas bahasa Indonesia gini saya ceritakan. Terus satu lagi yang pernah kalau Aisyah ada guru tamu itu ngomong yang pertama tanya yang pertama kali itu pernah saya ceritakan ya Bu ya. Itu saya juga kaget loh.
ini Aisyah gitu kan. Iya. Maksudnya saya bukan hanya satu kali atau dua kali kalau nggak salah di guru tamu itu saya perhatiin dan saya nyimak gitu. Jadi ini pas ini nanya pertama Nah, kali iya. butuh mental Pak. Mere- Itu mental, dia itu itu bisa. Aisyah itu justru kalau sama orang yang belum dikenal dia lebih Malah bisa, lebih bisa karena masuk, orang ya. tuh kan nggak tahu dia Nggak kan tahu orang seperti tuh apa. maksudnya Iya. dia tuh Heeh. kan apa terlalu Penilaian. overthinking, orang tuh menilai dia seperti apa. Kalau Iya. misalkan orang nggak tahu masih baru pertama kali kenal kan belum ada judgmental Iya. kan, jadi dia itu lebih free gitu iya. ngomong Iya. sama Iya. orang-orang Jadi gitu. itu gitu. malah guru tamu, istilahnya guru tamu yang gini Bu, di forum besar, maksudnya ada ngumpul siswa Iya. lain gitu, maksudnya kok mesti ya maksudnya saya seneng gitu, Iya. kok bisa pencapaiannya begini di kelas Iya. 8 loh, itu juga di kelas 8 itu udah bisa seperti itu, pernah nanya istilahnya ada kuis atau apa, bisa jawab yang pertama kali. Bagi saya walaupun pada saat itu dia jawab salah gitu, terus langsung drop kan. Iya. Langsung saya lihat udah nanti enggak, istilahnya udah enggak usah terlalu di ini. Iya, Jadi udah jangan terlalu diperpanjang ini. Iya. Jadi karena saya pengalamannya dari kelas 7 pengenalan aja udah begitu, makanya saya langsung udah ini enggak usah, stop aja situ udah. Jadi enggak usah terlalu di istilahnya bahas terlalu berlebihan. Jadi dia udah langsung drop begitu udah. Saya paham nih. Jadi Nangis langsung- biasanya. Berbes Udah mili. nih, iya, udah. Jadi saya jadi istilahnya dalam Iya. kapasitas saya di situ ya. Oke, begini caranya. Iya. caranya. Oke, ya. Yang saya terharunya itu ya memang sebenarnya waktu pas dia mau, kan memang SMA-nya SMA yang boleh dikatakan bukan populer lah ya, biasa aja, mas sekolah alam. Cuma tuh dia mau berangkat ujian UTBK-nya itu, waduh, percaya dirinya itu nggak biasa. Pak, itu milih bahasa langsung di bahasa Jepang atau? Ya, Iya, itu, karena jadi kan iya. ya itu dengan segala macam Karena apa, informasi dari SMP, informasi. SMA kita kolek semua. Dan kita kan juga Iya. kira-kira nyari yang ini kira-kira yang bisa menerima Aisyah itu PTN mana ya kan, kita juga nggak akan muluk-muluk masuk UI atau atau apa. UGM lah apa gitu. Kita sesuaikan dengan Saya juga kemampuan kembali dia lagi, dan ya. lingkungannya yang Lingkungannya kira-kira kayak gimana, bisa bisa terima. menerima. Dan memang kan kayaknya karena apa UNESA itu adalah nanti akan jadi apa guru ya, jadi kan lingkungannya juga dibikin sedemikian rupa supaya ya memang anak-anak ini akan menjadi guru kan, berarti kan Iya. tidak seperti Jadi, sekolah Awalnya juga waktu PTN. penjurusan kita juga sebagai orang tua kan selain kita mempelajari profil universitas, walaupun kita nggak kunjungan ya, tapi kan dari internet segala macam kita tahu. Cuman kita pelajari juga, kita tanya jurusan yang kita ambil, walaupun dia ngerti bahasa. Ternyata bahasa itu ternyata saya juga baru tahu, jujur baru tahu saya. Oh ternyata jurusan misalnya sastra Inggris atau sastra Jepang, ternyata bukan bahasa yang dipelajarin, tapi ada sejarahnya, dan itu kan tidak disukai oleh anak saya kan. Dia maunya belajar Ya, bahasa Jepang. artinya kalau belajar bahasa beneran. Aku tuh konsultasi. Ya udah mau nggak mau sekolah pendidikan guru, maksudnya kayak dulu kan namanya kalau zaman kita kan IKIP ya, IKIP Bandung, IKIP Surabaya, IKIP Semarang. Kalau sekarang kan kalau Bandung kan UPI, IKIP Surabaya kan jadi Universitas Negeri Surabaya kan, dan jurusan pendidikan bahasa Jepang, pendidikannya. Jadi akhirnya ngambil itu Pak. Semuanya saya ngambil itu. Itu juga berstrategi pada waktu kita dari mulai SMP, SMA kan progres kita pantau nih. Oh ternyata emang sangat niche banget gitu kan. Kembali lagi, dia suka bahasa tapi tidak suka sastra, tidak suka geografi, kan pusing saya Pak. Sejarah tidak suka, sementara kalau jurusan sastra itu kan dapat semua. Akhirnya oh iya, kalau kan tanya teman-teman ini kalau mau itu masuk sekolah pendidikan guru ya, sekolah pendidikan bahasa kan banyak tuh Pak yang kayak Universitas Negeri Jakarta, Bandung gitu. Ya udah, saya daftar di situ. Ya disesuaikan dengan Disesuaikan. dia passing grade apa ya Pak ya. Ya kan passing grade kita sesuaikan. kita Apalagi kan lihat. di sekolahnya juga ya mau dikatakan ya bukan sekolah favorit Iya, kayak jadi lab school memang gitu, bukan. memang tidak ada, Nggak ada. mereka kan tujuannya beda ya. Jadi mereka menjadi teknopreneur gitu. Jadi dia memang tidak apa namanya Bukan ada sekolah tujuan untuk lulus PTN gitu. Nggak ada, karena memang gitu. sekolah Jadi- alam kan. Sekolah Jadi alam ya kan tujuannya akhirnya bedanya gitu terakhir aja sih. itu ya kita akhirnya kita bimbelin aja 3 bulan itu. Iya, Udah bahasa ini. gitu aja. Iya. Jadi ya udah latihan soal seperti itu. Iya. Jadi ya nggak kayak ada apa namanya Dari special treatment nggak ada.
Jadi ya udah gitu. Iya, Memang kita bantu itu kan cari kira-kira yang pas buat dia ya kan, selama ini kan kita ya berdoanya gitu ya Pak ya, Iya. cari lingkungan yang kira-kira Bisa. pas buat anak saya gitu, habitatnya tuh kita kira-kira naruh ini nih di mana ya gitu Oh. supaya dia tuh nyaman di Ternyata situ. saya juga baru tahu setelah saya nengok kayak di Universitas Negeri Surabaya kan. Oh, rupanya kan ini kan sekolah kayak kalau kuliah-kuliah mungkin kayak sama juga mungkin kayak IKIP Bandung ya, IKIP mungkin UPI gitu ya, atau di Jakarta. Kalau lingkungan fakultas keguruan itu berarti memang semua udah dibikin kelompok gitu ya. Jadi kayak oke di fakultas-fakultasnya itu udah jadi satu kelompok. Oh, gabung sama psikologi, gabung sama ini. Jadi alamnya itu tidak digabung dengan teknik dengan apa yang mau jadi dipisah gitu. Oh, jadi lingkungannya adem, jadi cocok dengan anak si Aisyah gitu ya. Udah tenang, jadi ngasih makan kucing. Modelannya kayak gitu kan Modelnya saya juga begitu lihat ya, tuh, Pak, Gen Z itu loh Pak. Gen Z lihat itu, Pak. anaknya nih, kok kayak modelnya kayak Aisyah gitu, Iya, sama. gitu loh, yang cuek Cuek kan. gitu. Ngasih Terus makan kucing, bawa bawa makan makan kucing, kucing. gitu. Iya. Gitu. Jadi Modelnya ya kayak gitu ya, itu unik-unik mungkin gitu. generation Z sih kayak gitu Pak, mungkin Pak. Jadi emang ya ininya dia aja semaunya mereka aja. Tapi kita sebagai orang tua ya itu kembali lagi ya, mungkin saya juga terima kasih sama ya Pak Heri, Ketua Yayasan Almarhum ya, semoga rahimahullah bisa ini ya, ridho Allah, selamat dunia akhirat, amin. Semoga kita, jadi artinya dari situ bagaimana peran penting dalam pendidikan, tidak hanya pendidikan kembali lagi, tapi tidak hanya sekedar nama favorit atau tidak favorit, tapi bagaimana kita yaitu sistem Iya, supportnya, terintegrasi. keguruannya, lingkungannya, agama juga penting. Kebetulan saya sebagai muslim kan, bagaimana memblended ini semua jadi satu kesatuan. Kadang-kadang kan semua berdiri sendiri gitu, membawa IT tapi tidak blended. Nah, kalau ini kan membawa IT memblended, kayak sekolah alam juga, sekolah alam yang sana juga beneran ngeblended juga, ada Islamnya juga, jadi ada pelajaran itu juga. Jadi kembali lagi kecerdasan apa ya, emosi ya, dan emosi spiritual, bukan itu bagus itu. Ya, Itu aja sih Pak. Jadi memang kalau sebagai orang tua, saya juga kadang-kadang naik ritmenya naik turun gini, waduh, pusing ya. Sampai sekarang pun masih berproses ya Pak ya. berproses, Jadi ya. ya insya Allah menuju yang lebih baik. Ya doain aja Doain. Pak Hari. Iya. Makanya saya kadang gini, bersabar dalam proses itu, makanya Iya. yang sering kali beberapa kali Iya. kadang-kadang kita juga sebagai orang tua, saya sendiri pun juga memang ada ya istilahnya semua punya masalahnya masing-masing. Iya, Porsinya betul. insya Allah porsinya itu pasti istilahnya bisa lah orang mampu, cuma Iya. bagaimana caranya, dukungannya seperti apa, dan Iya. bagaimana problem solvingnya, kadang-kadang kita butuh orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah. Betul. Termasuk saya di sekolah ya ada problem ya ada terkait dengan anak didik atau peserta didik di sini, ya saya minta bantuan orang tua. Saya Iya. Ya, berusaha nggak bisa satu arah, memang harus Terintegrasi. komunikasi, harus terintegrasi, nggak bisa komunikasi. karena ya Jadi itu. yang dari sekolah itu diterusin di rumah, dan di rumah juga diterusin di sekolah gitu ya. Iya, makanya saya Jadi betul. inline gitu. Iya, makanya saya pas pada saat ibu dulu pengen sempat mau kok ini banyak, terus kemudian ada tercetus pengen apa pindah gitu kan. saya gini, Pak Bu mohon izin ibu ya, izin putrinya tolong dinyamankan di rumah, tugas nyaman di sekolah insya Allah saya kawal gitu. Iya. Gitu, makanya nyaman, supaya nyaman nih model istilahnya kalau Aisyah ini ya memang harus selalu dapat nyaman. Iya. Jadi kan kalau bilang kalau di Steve-nya dia anak feeling, kan anak feeling itu saya juga alhamdulillah sih sedikit belajar tentang itu ya, tahu sehingga kita harus bagaimana sih Iya. dengan ini, kita harus memahami anak itu istilahnya bukan mereka harus paham dengan kita, tapi kita harus memahami mereka Iya. dengan caranya seperti itu. Ya mungkin itu juga kali ya Pak Hari ya, artinya ternyata setiap generasi itu berbeda kali ya Pak Hari. Generasi saya, generasi orang tua, oh generasi anak saya cuma begitu, rupanya ritmenya generasi kakaknya Aisyah beda dengan generasinya Aisyah sendiri, beda padahal sama-sama kelahiran tahun 2000 ya. Iya. Iya, Beda. iya beda-beda, itu challenge banget, challenge-nya beda. Gitu. Sehingga ya itu makanya saya ya alhamdulillah, makanya luar biasa, makanya
masih nyambung dengan Aisyah. Saya kan harus berterima kasih Pak, terus terang di sini kan. Itu sama Naura kita masih karena kan dia dapat ITS. Iya, Nora di di ITS. Surabaya juga. Jadi Surabaya. ini lagi ada planning mau ketemu cuman belum karena kan sibuk Iya. ya. Kadang kan kalau di tes di Kota. jauh, di kota ya. Kalau Aisyah kan di Lidah pinggir Wetan. ya. Nah, Itu agak di pinggir. Surabaya Timur. Barat. Iya. Barat apa timur ya? Lupa ya Barat ya. Ah. Jadi sampai Sebenarnya ketemu juga gitu, jadi Iya, lucu iya, juga iya. tidak direncanakan, Direncanakan, tidak tapi- direncanakan. Masih ada Makanya Ada itu komunikasi sekali. masih. ya luar biasa ya. Maksudnya ini makanya saya juga belum tahu sih sebenarnya Naura ini tahunya dari ibu juga. Iya, Iya. ITS diterima di ITS. Nah, memang dari SMP kan anak itu pintar emang. Iya, pintar. Pintar berbakat sekali. Memang makanya Itu kapan-kapan juga bagus diketemuin tuh nanti Nora sama Aisyah di sini kalau dia udah agak mateng kali ya. siap posisinya. Kalau udah semester 6 iya, gitu. masa kuliah juga nggak apa-apa sih kan udah Iya. cerita di mana masa SMP. Makanya di masa SMP ini jadi pondasinya. Makanya saya Iya, sering kali jadi bukan SMA sebenarnya SMP. Iya, SMP-nya itu pondasinya, makanya sering kali jadi Transisi jadi- kan, iya, soal. transisi krusialnya Dari di anak-anak. situ. Makanya saya kalau istilahnya ya di sinilah kita berjuang dalam tanda kutip berjuang keras gitu. Iya ya, betul di Pak. sini. Kalau saya lihat kalau dari SMP itu sudah milestone anak kan itu udah ketahuan tuh ya di psikologi tuh umur SMP itu kita harus anak tuh harus gimana gitu. Kalau itu sudah tuntas SMA-nya Insya Allah bisa Tahu kita lebih bisa enak mengarahkan gitu, kemana. lebih smooth gitu loh. Oh enggak kita- Pak, saya terus terang kalau ikutin emosi saya ya. Saya tuh tujuan saya ke Inhar pengen masuk anak saya di mana? Harma yang sekolah ini nih, yang di Serpong sini Pak apa? Oh, dua Munser. Apa? Bukan Muncar apa ini yang SMA Islam yang Oh, ini. itu main IC. Manice. Manice. Iya. Saya kan karena dengar kan alumni SMP Inhar ini banyak keterima di Manice kan. Wah, awalnya saya kalau mau ngikutin emosi pengennya ke situ. Ternyata emosinya lain lagi. Lainnya emosinya lain lagi. Tapi semua kita kira akhirnya gitu ya. Sebagai muslim pun akhirnya kita berpikir, oh ya ternyata setiap manusia itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz seperti itu. Jadi jalan apa namanya hidup, mati, rezeki, jodoh, jalan depan semua udah digariskan. Tinggal kita bagaimana mensyukuri yang ada, menjalani yang ada dan kesabaran yang ada gitu aja udah Iya, sebenarnya. kalau boleh saya katakan kadang gini sih. Jadi istilahnya sudah ada ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Betul. Mau ruangnya Betul. di mana? Jadi sekarang Aisyah ini Allah kasih ruangnya sekarang di Surabaya nih. Iya, betul. Waktunya nanti kan ya Allah juga sudah tentukan juga Iya. nanti sampai di mana di Surabayanya, sampai kapan, terus kemudian kita Iya, sampai- kita juga nggak tahu. Saya juga berharap mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan dengan baik lah pendidikannya itu aja. Doain aja Pak Hari. Saya terkaget-kaget juga pada saat sudah dapat berita beberapa bulan yang lalu itu udah di Unesa gini, terus kemudian Aisyah juga WA saya, terus kemudian ya Oh, Isa WA Bapak? Oh, kok dia nggak cerita saya? cerita ya Nggak. WA saya Iya. saya masih ada WA-an dengan Aisyah itu. Masya Beberapa Allah, kali, bagus Pak. Pak. Terima kasih Pak. Saya nggak pernah cerita itu. Oh, dia mah memang Iya, itu agak maunya misterius sih. itu. Maunya. Iya, makanya ini WA sampai nama kucingnya saya masih hafal loh. Iya. Oh, Willy. Sebelumnya Bu. Oh, iya. sebelumnya Sudah Ibu. mati, yang Iya. sudah mati itu. Oh, iya. Apa namanya? Latte ya, Pak. Oh, Iya, latte latte ya. iya. Bapak ingat. Iya. Iya, kucingnya Masih dia hafal. ya, dia Terus seneng difotoin, oh kucingnya udah ganti sekarang ini gitu kan. Iya. Oh, gitu. Jadi itulah bagian dari satu perhatian Perjalanan saya hidup. kepada perjalanan untuk Aisyah itu. Jadi beberapa kali pada saat sekolah pun juga SMP juga WA saya juga ada. Oh. WA-nya masih ada, Pak. WA-nya Oh, masih ini nggak ada. pernah cerita. Surprise juga. WA-nya masih ada. Jadi Iya, WA iya. ibu itu dengan bapak pun masih ada. Iya. Jadi saya masih dari tahun 2016 2017 tuh WA-nya semua masih lengkap. Jadi kalau mau flashback lagi saya coba dengan ini dulu perjalanan Iya. seperti apa. Oh, saya buka. Oh, dengan ibu masih ada. Dari awal WA sampai dengan Iya. hari ini pun ya masih. Berarti database itu bagus juga tuh Pak ya, buat orientasi orang tua, Iya, buat kalau- orientasi guru-guru kali gitu ya Pak ya. Bagi saya data is penting. Kalau bagi Iya. saya itu jadi ya buat pembelajaran sih ya. Iya. Yang utama sih pembelajaran buat
saya pribadi, kemudian sekolah. Jadi kita belajar bersama di sini ya, orang tua, ya sekolah, Iya. guru. Makanya kita lingkungan itu jadi hal kolaborasi itu yang menjadikan ya Iya. kita nggak mungkin sendirian, nggak mungkin Nggak juga. bisa Pak, nggak bisa. Makanya ya nggak siapapun istilahnya ya kita berusaha yang terbaik, menjadi orang baik sehingga istilahnya apa ya, ya kebaikan akan balik ke kita Iya, juga. Makanya betul. saya juga dengan beberapa misalnya kalau di kelas ya saya anak-anak saya tanamkan untuk biasa itu bantu, jadi ya mengapresiasi. Orang jujur aja, saya sebenarnya tidak menargetkan dia udahlah sebenarnya nggak usah sekolah negeri lah saya bilang gitu kan. Ya, maksudnya artinya kan namanya harapan udah nggak jadi dokter, ini namanya orang tua ya kan, udah nggak terima main IC satu, nggak bisa masuk IPA. Kalau bapak ini egonya bapaknya nih kan, nggak masuk main IC, nggak masuk kedokteran, nggak masuk di Albaya, nggak masuk IPA. Ya udahlah biarin aja deh, cari sekolah swasta. Aku udah sekolah swasta, beneran Pak. Udah ada di Bandung. Dia ada dapat sekolah swasta, iya. Makanya Iya. saya itu cukup tertantang juga pada saat bapak pengen jadi dokter gini-gini terus. Yaudah buktiin dengan tes bakatnya aja Pak. Makanya saya nggak bisa kalau saya bilang ini kemampuannya di bahasa, saya pengen membuktikan juga ini bakatnya sebenarnya apa. Ternyata Supaya bener. supaya nyaman. Iya. Saya yang dicari Aisyah itu kenyamanan, Iya. tenang, nyaman, termotivasinya dengan itu, nggak bisa langsung berubah langsung kayak angin, langsung berembusnya tiba-tiba berubah gitu. Kita yang begitu-begitu tuh jadi ya kita harus mengikuti anginnya Aisyah aja. Jangan kita bikin angin sendiri, apalagi bikin angin ribut, Pak. Iya betul. Betul, makanya ya memang ya itu juga lu jadi saya juga itu pelajar menulis itu pelajaran bahasa Indonesia ya dia aja mengarangnya itu dia. Saya juga baru tahu tulisannya bagus ya. Waktu itu pas lagi itu Pak abis dari field trip kemana itu ya Pak yang ada fotonya gambar itu dia bisa menceritakan mendeskripsikan di Cinangneng kalau nggak salah. Ya, jadi baru masuk bis itu masuk ke tempat itu kanan tuh ada apa, di depan ada apa gitu. Dia bisa secara runut menceritakan itu tuh sampai ya saya juga baru tahu gitu loh. Saya nggak tahu. Tapi pada saat field trip itu saya nggak ikut itu. Sebenarnya saya pengen ikut. Saya pengen saya cuma mantau dari jauh aja. Karena saya tugas apa ya itu waktu itu. Jadi padahal saya yang survei tapi laporannya bagus tuh Pak. Iya, dia sakit itu sampai detail begitu maksudnya bisa menceritakan iya, gitu. Makanya anak-anak itu kita minta untuk pada saat mereka sudah selesai mengerjakan sesuatu itu laporannya ya begitu supaya apa ya biar mereka tuh ada pengalaman yang sudah itu diceritakan kembali itu ya dengan tulisan tuh berangkat dari pemikiran kan. Apa yang sudah pernah saya lihat, apa yang sudah saya alami, ya itu jadi refleksinya buat anak-anak untuk bisa ya tadi bukan jalan-jalan seneng-seneng aja itu cepat lupa tapi dengan tulisan kan beda mereka. Iya betul. Ya itu terbantu sekali dengan anak yang ya itu yang introvert, yang kurang bisa nggak bisa mengekspresikan bicara, perasaan gitu dengan menulis itu misalkan nangis kan kadang-kadang guru tuh suka ini dikasih kita bujuk tapi kok berbesmili aja tapi nggak ngomong itu kan bikin kesel ya Pak ya. Nah itu tinggal dikasih pensil sama kertas aja dia tulis panjang lebar sampai 2 halaman gitu. Maksudnya membantu sekali sih. Sangat membantu. Ya, jadi emosi. Ya termasuk kalau memang dia ada tidak suka dengan teman yang ini jadi kita tahu ini. Itu aja sih. Jadi kalau di rumah sih sekarang kalau adiknya sekarang peluk di adiknya malah cerita sama saya. Tadi kan dulu kan sering berantem kan. Ya itu kan memang karena jauh terus. Sibling rivalry itu dari kecil memang itu masalahnya kan itu. Masalahnya itu kan sebenarnya kakak adik ini nggak akrab dari kecil. Dia karena ngerasa dulu ibunya selalu memperhatikan anak yang bungsu. Jadi dia ngerasa adiknya itu sebagai obstacle-nya dia untuk lebih perhatian. Itu salah satu diantaranya makanya selain masalah bullying verbal di SD ya. Jadi komplek di rumahnya itu kan gitu. Masalahnya itu Pak. Jadi ada beberapa masalah yang
kompleks Itu, ya istilahnya, Ya. numpuk lah ya. Akhirnya Masya Allah. kelihatannya seperti Di itu. SMP ketemu ya. Terurai. Terurai. Dan saya surprise kan ini kan liburan per semester pertama ya. Jadi dua ya Semester 1 semester baru. satu kan dia udah UTS UAS sudah lewat kan. Ini liburan pertama dia nih dari Surabaya ke Jakarta. Ini saya juga baru pulang kan, teman baru pulang ke sana. Yang cerita justru adiknya yang bungsu. Bapak, ya kakak meluk saya loh, sayang deh sekarang sayang deh gitu. Jadi ada Perubahan beda Pak. lagi ya. Saya jadi bangga ya di sana. Oh selama ini udah kayak kucing sama anjing berantem terus nggak mau negur loh, ya lu nggak mau bicara gitu. Ya karena Aisyah ngerasa ini gara-gara adik jadi gini, aku jadi gini gitu, jadi ada perasaan dendam. Tapi sekarang apa gitu. dia Pada saat jauh ya, terus kemudian ketemu lagi tuh pulang. ada rasa. Iya Makanya sekarang nggak kita, tahu. makanya kadang-kadang saya begini sih, kalau orang butuh waktu untuk dia sendiri, pada saat dia butuh orang, oh ternyata ini saudara saya ini ternyata sebenarnya baik ya, saudara saya ini saya kangen sama dia nih ya gitu istilahnya. Ada rasa itu yang muncul. Jadi kalau memang lagi barengan gini ya maunya berantem aja gitu. Iya. Tapi giliran udah pernah jauh akan membuat perbedaan. Jadi kadang Itu dulu juga karena sebenarnya rebutan kakaknya yang gede dulu Iya. kan deket kan. Aisyah sama kakaknya yang besar itu ya karena Akrab. berdua kemana-mana tuh akrab. Terus sejak adiknya lahir kakaknya itu lebih ya karena mungkin sama-sama laki-laki gitu kan. Jadi Kakaknya kan laki, Aisyah perempuan, adanya kan laki. Jadi kalau laki-laki biasanya mau main sama yang laki-laki. Jadi Aisyah dia kayak nggak merasa diajak main. terabaikan gitu waktu itu. Awalnya ya itulah jadi Risiko anak tengah kalau orang bilang. Iya, tengah lagi perempuan ya maksudnya. Istilahnya laki perempuan terus laki. Iya. Iya sih, ya memang ya luar Iya, biasa. jadi memang dari apa yang terjadi di sekolah itu memang akumulasi dari Ya di dari rumah ada. juga ada SD gitu. juga waktu itu ada. Jadi banyak faktor lah Pak. Dan ke Urai untung ketemu Pak Hari. Ya udah qadarullah. Iya, udah jalannya begitu ya Pak ya. Betul, makanya kalau nyebut Aisyah ini gimana ya? Saya sebut dia sebagai anak saya. Jadi apa ya? Ya jadi beda lah maksudnya. Saya pertama kali wali kelas, ya pertama kali ngalamin masalah gini. Jadi ya udah seringkali beberapa dapat cerita teman-teman problem apapun itu. Kadang dari perjalanan 2004 ke sini kan ada aja, dan saya seringkali ikut terlibat di sana dalam penanganan tuh kadang gitu. Saya bantu itu, kemudian ya kalau ada yang seperti ini toh saya jadi wali kelas, saya harus gini, saya harus apa gitu sebagainya. Oh rumusnya banyak yang saya temukan ternyata oh powernya itu di sini, saya harus selangkahnya tuh ini. Jadi stepnya itu sudah otomatis sudah punya peta Pak. Jadi peta tapi, dan saya mau lewatin peta itu. Jadi petanya sudah ada, terus kemudian step-stepnya kalau menemukan ini tuh harus gini. Jadi saya nggak bingung Ya, maksudnya. tidak menjudge sembarangan gitu ya, tidak menghakimi sembarangan ya. Dan saya menyampaikan dengan orang tua pun berusaha dengan bahasa yang sebaik mungkin, dan tadi informasi itu kadang-kadang yang terlalu istilahnya negatif itu ya selagi saya bisa handle di sekolah saya akan keep di sini, nggak saya ceritakan ke orang tua selagi masih bisa dalam ini ya penanganan saya. Toleransi saya ya. di sekolah bisa ya nggak perlu. Jadi malah saya share-nya positif aja. Oh Aisyah udah bisa begini, Aisyah gini. Padahal Aisyah lagi membatik. Jadi beberapa itu ya pergolakannya memang tadi, makanya kadang ya bisa kita ya alhamdulillah bisa nyimpen di situ. Nggak harus. Ya gurunya itu sabar. Sebenarnya sabar. Mungkin kalau Tapi mau benar juga sih. Mungkin pelajaran membatik dia ceritanya seneng seni kan. Jadi dia suka gambar juga. Cuma memang tidak mengambil jurusan itu kan. Iya. Makanya kalau ya karena dia kepinginnya tuh seni itu menjadi hobi aja dan bikin gambar. untuk misalnya Udah tau kan lagi gambar-gambarnya stres. Aisyah bagus Iya, banget. bagus. Makanya saya kalau membatik kan pokoknya alirannya sesuai dengan nggak terlalu targetin dia harus menghasilkan prosesnya yang itu seperti dia apa. kan belajar prosesnya. Kalau udah dia salah gini Bu, udah langsung ditinggalin Bu. Jadi makanya saya itu perfeksionis. Perfeksionis banget ya. makanya, karena saya paham kan, saya yang bimbing di batik kan, jadi ya saya tahu nih, apalagi kan ini ada malam lilin yang panas kan, jadi mereka nyanting kan ini terus langsung waduh, dan saya almati dulu aja, wah ini lagi gini ya udah. Saya diemin dulu, Iya gitu. Pak, betul. Saya Alhamdulillah sekarang sudah lumayan bisa Iya. meredam emosi itu kan ya ini kan waktu ya, seiring waktu dia juga merasa harus
punya keharusan untuk bisa meredam emosi gitu, dan ya gimana caranya dia untuk itu apa namanya ya memberikan yang terbaik. Orang tuh ngelihat dia itu nggak yang terus pemarah apa gimana gitu. Sosial interaksinya itu ya, dia juga itu pembelajaran juga penting Pak. Kalau kita Oh nggak itu apa pergolakan besar banget itu. Iya, dia itu Sosial battle-nya interaksi dia itu itu. ya. Pasti Dia dia, kerja keras sekali itu untuk merubah itu tuh memang dia challenge harus sekali. dapat salurannya, maksudnya di mana Pendiam dia banget kan dia. pendiam secara verbal istilahnya ngomong seperti ini, tapi di dalam ramai saya bilang. Itu dia. Saya Betul. yakinnya bahwa di dalam Itu itu ramai. kepalanya sampai panas. Kepalanya Iya, panas. makanya saya bilang begitu kan. Makanya saya pernah merasakan ya secara cerita saya pribadi ya. Itu dulu saya pernah ngalamin di mana saya banyak diamnya Pak. Jadi waktu SMP, SD, SMP, SMA saya terkenal diem gitu loh. Maksudnya SMA pun juga belum kuliah itu juga udah belum bisa bicara banyak gitu loh. Tapi setelah dapat muatan yang sudah banyak, kuliah itu sudah bisa mulai bicara di depan umum, udah bisa. Terus akhirnya apa yang didapatkan di informasi di belakang ini secara dari beberapa waktu yang lalu itu bisa di delivery secara bagus pada saat sudah kuliah itu selesai. Istilahnya sampai sekarang ini saya pakai. Jadi ini ternyata saya dulu harus diam itu ini, terus kemudian saya menyimak, banyak melihat, mengamati. Jadi saatnya saya harus bicara, bukan mengamati dan melihat aja. Jadi saya harus gitu. Mungkin Aisyah bisa nanti kalau sampai di levelnya itu kan terbukti dengan bahasanya yang luar biasa itu, kualitas juga luar biasa gitu kan, berarti kan secara saya tanpa kaget juga. Tapi ya itu suka nggak pede Pak, masih tetap jadi ngerasa ini mah biasa aja. Perfeksi. Iya. Kan kalau bahasa ini belum tentu orang lain bisa loh nak. Ya contohnya kayak misalnya huruf kanji kan sulit gitu kan. Kalau nggak ada rasa seni kan nggak. Saya sebagai orang ngomong ini kan susah nulis huruf ini begini ini gimana? Sementara dia Iya, dia memang itu percaya dirinya itu Pak yang memang mesti ini sekarang lagi dipupuk gitu memang. Jadi tujuan saya tuh sekarang ke dia itu untuk dia nyaman dengan dirinya dia sendiri gitu loh. Kalau dia udah nyaman kan dia mau melakukan apa aja dengan koridor ya agama ya, maksudnya nggak di luar agama gitu ya. Jadi ya tetap aja apa namanya guideline-nya itu agama, jadi koridornya udah jelas gitu. Jadi itu yang target kita sekarang itu supaya dia tuh nyaman dengan dirinya dia dulu gitu. Makanya saya dulu berangkat dari apresiasi. Saya dulu satu yang sering kali dulu saya tagih jadi wali kelas itu adalah mutabaah. Tulisan dari sholatnya Bu yang ada tanda tangan orang tua itu. Itu jadi fokus saya juga, jadi untuk anak supaya sholat 5 waktunya dicatat, orang tua juga tanda tangan gitu kan. Jadi pada waktu itu kadang Aisyah ngumpulin kadang enggak gitu kan. Terus setiap beberapa pekan sekali itu Pak saya kasih apresiasi anak-anak. Saya tiba-tiba ngasih bawain coklat atau beng-beng atau apa ya. Jadi saya bawain, yang ngumpulin rutin saya kasih 2 atau 3. Tapi yang nggak ngumpulin, istilahnya yang nggak rajin-rajin ngumpulin, tetap saya kasih. Dan Aisyah itu bagiannya yang ngumpulinnya kadang ngumpulin kadang enggak. tapi untuk menenangkan hati ya saya nggak mungkin nggak ngasih gitu. Saya nggak, istilahnya hadiah sekecil apapun saya akan apresiasi itu saya tetap kasih. Yang enggak pun saya kasih supaya nggak, kalau down itu nggak down sampai istilahnya gitu. Saya nggak dikasih, teman-teman dikasih, ya cuma temannya dikasih 3, saya dikasih 1 gitu. Ya makanya saya menghindari itu, pemahaman dengan itu, makanya saya kasih tetap dengan walaupun 1 tapi ada gitu loh. Jadi jangan sampai dia dikasih saya enggak gitu kan. Saya dikasih 1, dia 3. Karena apa? Dia ngumpulin. Ayo motivasi, kamu harus ngumpulin nih gitu. Makanya itu menjadi salah satu hal yang saya sepemahaman saya dengan anak. Makanya saya caranya ya dengan dari memahami itu ya dengan cara-cara seperti itu. Prakteknya ya itu mudah-mudahan bisa jadi bekalnya Pak putrinya nanti bisa jadi sukses dunia akhirat Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih nih sudah panjang lebar. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Udah. Saya kesempatan ini saya terus terang banyak mengaturkan banyak terima kasih sama Pak Hari Pak. Mungkin udah qadarullah seperti yang istri saya bilang tadi. Untung wali kelasnya Pak Hari. Untuk ketua yayasan juga udah di jalannya.
jadi ada jalannya dan saya percaya sekali, jadi artinya dari situlah jadi akhirnya dari dokter ya udah deh nggak apa-apa deh. Jadi rupanya itu semua jadi bisa. Yang penting itu tadi Pak, memang kita sebagai orang tua yang penting masalah komunikasi, masalah koordinasi baik antara anak, pihak sekolah, itu mesti harus jadi satu kesatuan, nggak bisa pisah-pisah Bisa. gitu. Mungkin Kalau dari Ibu gimana Bu? Iya. Dari Ya alhamdulillah ya, yang benar-benar tertanam di saya tuh Inhar itu guru-gurunya, ya mungkin namanya level kesabaran itu kan tiap Menurut tingkat hari dewa. ya. Ya kan ya Pak, namanya apalagi yang belum menikah gitu ngeliat anak orang kok ya begitu gitu Iya. kan. Terus ada yang misalnya ngelempar kertas gitu di depan, itu kan ya nggak sopan gitu loh. Cuman kesabarannya memang luar biasa. Jadi memang challenge guru-guru sekarang itu lebih daripada guru-guru Zaman zaman dulu. dulu ya. Jadi ya saya yang terpatri di diri saya itu yaitu kesabaran dari guru-guru di Inhar yang tanpa batas. Iya, tanpa batas yang ya gimana anak saya itu ya begitu adanya gitu ya. Insya Allah bisa lebih baik lagi gitu. terima kasih Sama-sama, banyak Bapak. ya atas kehadirannya luar biasa. Jadi bagi kami masih perlu banyak belajar lebih jauh. Jadi sekolah masih ya sejauh yang sudah sampai perjalanan ini kita masih perlu banyak belajar, perlu banyak juga, dan ini bagian daripada testimoni dari Bapak dan Ibu. Kenapa saya undang Bapak dan Ibu ini adalah rangka satu, kita lebih menguatkan kembali bahwa Inhar ini juga dari waktu yang sudah pernah kita lewati, kita pernah ngalamin seperti ini, kita pernah belajar seperti ini, dan sabar dalam proses gitu ya istilahnya. Kita sudah melewati ya memang harus kita alami seperti itu, dan berjuang bersama itu memang jadi harus hal berproses, yang- Pak. itu, Sampai sekarang pun masih berproses. Sekarang juga masih berproses, ya. Semoga dimudahkan lah Bapak dan Amin, Ibu. amin, Jadi ya Rabbal alamin. kita saling mendoakan aja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal ibadah dari Amin, Bapak amin, Ibu ya guru Rabbal di sini, alamin. Iya. terutama Bapak Ibu pendiri di yayasan, dan, Amin, ya Rabbal alamin. pengurus yayasan, sekolah, dan Bapak Ibu guru yang di sini, semoga bisa selalu bisa istiqomah untuk mengawal Iya, ini, amin, 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 ya Rabbal mencapai alamin. ridha Allah, dunia Amin, bahagia amin. dan akhirat surga. Putra-putri yang sekolah di sini diberi semoga menjadi berakhlakul karimah, Amin, amin. berkembang menjadi anak yang soleh-soleha, berdisiplin dan berprestasi. Amin, ya Rabbal alamin. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini sesi untuk Blue Zone kali ini. Jadi insya Allah sampai ketemu lagi kita di sesi Blue Zone, Inhar Blue Zone kembali di sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.